Baik, sahabat Logorjo dimanapun Anda berada, yang baik ada di sini maupun di rumah, saya akan mengajak Anda bersama-sama ini mendengarkan dan juga menyimak sambutan dari perwakilan Semarang Medical Center Rumah Sakit Logorjo yang akan disampaikan oleh Bapak Andreas Yunian Media Putro selaku Manajer Marketing Communication dan juga Humas. Untuk Bapak, saya persilahkan. Terima kasih Mas. Selamat siang Bapak Ibu semua, Sugeng Rawu. Selamat datang di SMC Rumah Sakit Logorjo. Bapak Ibu semua yang sudah berkumpul pada siang hari ini di SIM Square. Terima kasih atas kehadirannya, atas acara seminar Forum with Benefits. Kami menyebutnya FWB gitu ya, bukan Friends with Benefit yang lagi ngetop sekarang, tapi Forum with Benefits. Ini di mana hari kedua dari 3 hari pelaksanaan event kami. Temanya hari ini adalah waspada bahaya prediabetes, apa yang perlu kita tahu. Jadi tema yang cukup menarik, ngelihat dari gaya hidup zaman sekarang, apa yang kita konsumsi zaman sekarang. Semoga apa yang kita obrolin bermanfaat buat segenap yang hadir di sini. Terima kasih atas supportnya PT Merck TBK untuk acara hari ini. Terima kasih atas kehadirannya Dr. Diana Novitasari, SPPD, KEMD Finasim, dokter spesialis penyakit dalam Rumah Sakit Logorjo, serta Ibu Ellen Supit selaku dietitian Glikolip yang join di Zoom pada siang hari ini. Singkat kata, harapan kami dari Rumah Sakit Logorjo acara ini bermanfaat, bisa memberi inspirasi, memberi pencerahan terkhusus perihal prediabetes tadi. Mengutip istilah anak gaul zaman sekarang, acaranya ini nanti daging semua Bapak Ibu. Jadi artinya apa? Manfaatnya tuh besar. Jadi jangan dilewatkan, diikuti sampai dengan akhirnya. Dan di akhir nanti ada penawaran menarik khusus untuk FWB. Bisa dilihat nanti di akhir, akan diinfo oleh Mas Bayu. Akhir kata, saya Andreas Yunian dari mewakili SMC Rumah Sakit Logorjo mengucapkan selamat menikmati rangkaian acara seminar pada siang hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali untuk Bapak Andreas Yunian Media Putro selaku Manajer Marketing Communication dan juga Humas dari Rumah Sakit Logorjo. Baik, ini untuk Anda sekalian yang ada di rumah ya, melalui lewat Zoom maupun yang ada di sini mungkin sudah tidak sabar ya mengenai apa ibaratnya daging gitu dari apa yang kita akan persembahkan dari Rumah Sakit Logorjo untuk Anda semua. Ini menarik sekali di mana kita sekali lagi saya akan ingatkan untuk tema kita adalah waspada bahaya prediabetes dan apa yang perlu kita siapkan. Dan saya akan undang. Selamat siang Dr. Diana. Ya, selamat siang Bayu dan selamat siang seluruh peserta. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu semua di sini pada hari ini. Jadi hari ini tuh kita mau membicarakan atau mau menyampaikan tentang prediabetes. Tadi sudah ada beberapa yang minta bocoran tentang apa itu prediabetes. Jadi memang Bapak Ibu, untuk prediabetes itu adalah kondisi di mana seseorang itu belum terkena diabetes mellitus, tetapi juga kadar gula darahnya itu sudah meningkat seperti itu. Jadi ini kita bisa lihat bersama-sama di dalam PowerPoint yang ada di depan Bapak Ibu semua tentang definisi dari prediabetes. Jadi definisinya adalah suatu istilah untuk menggambarkan konsentrasi gula darah atau HbA1c di atas normal, tapi belum termasuk dalam kategori diabetes. Jadi kalau boleh dibilang, prediabetes itu adalah calon anggota Dewan Diabetes. Nah, jangan sampai nanti pasien-pasien itu kita lantik menjadi anggota Dewan Diabetes, jangan sampai pasien tersebut benar-benar menderita diabetes seperti itu. Nah, ini adalah slide yang menunjukkan tentang kondisi prediabetes di Indonesia. Bapak Ibu, ternyata Indonesia itu berprestasi ya. Kemarin juga sudah ada prestasi ya waktu olahraga kemarin, tapi di sini juga ada prestasi juga untuk prevalensi atau untuk jumlah penderita diabetes. Kita itu masuk ke ranking 3 ya Bapak Ibu ya, ranking 3 setelah Cina dan Amerika untuk jumlah pasien dengan diabetes dan prediabetes. Dan itu jumlahnya adalah cukup banyak, yaitu lebih dari 25 juta dari warga negara Indonesia ini, dari 290 juta sekian itu menderita
diabetes dan prediabetes. Nah, ini sebenarnya adalah tugas yang cukup besar juga buat saya sebagai seorang bisa dikatakan sedikit ahli untuk diabetes, untuk mengelola pasien-pasien kita. Jadi Bapak Ibu memang boleh dibilang nih, mungkin teman-teman juga sudah bisa menyampaikan kalau untuk poliklinik diabetes itu tidak pernah sepi Bapak Ibu untuk jumlah pasiennya. Ini menunjukkan betapa tingginya jumlah pasien yang sakit diabetes dan prediabetes. Baiklah, slide. Nah, sekarang kita mau menyampaikan tentang fakta dari apa saja komplikasi akibat diabetes dan prediabetes. Bapak Ibu dan yang saya hormati, peserta dari FWB, bukan friend of benefit tapi bukan friend with benefit tapi forum with benefit. Kita tuh sebenarnya kalau untuk diabetes itu tidak takut sama angkanya, tapi yang kita takutkan adalah komplikasinya, ya. Karena komplikasi-komplikasi diabetes mellitus itu sangat tidak menyenangkan. Jadi kita sering sekali mendengar tetangga sebelah kita sakit, mohon maaf, stroke, karena beliau ternyata adalah pasien diabetes yang sudah cukup lama. Dan kemudian juga, oh ini bapak ini, ibu ini stroke, ternyata juga ada underlying dari atau latar belakang dari diabetes. Jadi kita sebagai dokter itu sebenarnya nggak terlalu takut sama angkanya, tapi kita takut sama komplikasi yang nanti bisa muncul seperti itu. Nah, sekarang kenapa sih hari ini tuh kita kok membahas tentang prediabetes? Jadi Bapak Ibu, untuk seorang pasien yang menderita diabetes itu sebenarnya juga akan mengalami komplikasi, dan komplikasi itu sebenarnya bisa dicegah pada saat pasien tersebut masih masuk dalam kondisi prediabetes. Jadi prediabetes itu kan adalah satu kondisi di mana gula darahnya itu belum tinggi tapi juga tidak normal. Misalnya gula darah puasa lebih dari 100 dan kemudian gula darah setelah makannya itu adalah lebih dari 140, itu sudah masuk dalam kondisi untuk prediabetes. Demikian juga dengan HbA1c. Jadi Bapak Ibu, untuk diabetes itu ada 3 jenis pengukuran. Kita ukur, dok, kalau kita misalnya sakit diabetes, kita mau lihat saya prediabetes, saya tuh cek apa ya dok? Yang dicek adalah kadar gula darah puasa, kadar gula darah setelah makan, dan HbA1c. HbA1c itu adalah kadar gula darah dalam 3 bulan terakhir. Karena pasien-pasien diabetes itu kadang-kadang cukup pintar, jadi pada saat beliau akan rawuh ke saya untuk kontrol, itu besok saya mau kontrol dokter Diana nih, supaya nggak tinggi gula darah saya makannya dikit aja gitu. Terus kemudian puasanya dilamain supaya kadar gula darahnya bagus. Dok, ini gula darah saya udah bagus sih dok, 100 yang puasanya, yang setelah makannya 120, tapi jangan lupa ada HbA1c. HbA1c itu adalah gula darah, rata-rata gula darah dalam 3 bulan terakhir. Nah, ini sangat penting untuk Bapak Ibu juga. Kalau misalnya cek gula darah saya normal dok, gula darah saya nggak apa-apa, setelah puasa juga normal. Jangan lupakan HbA1c. Itu adalah angka yang akan keluar menandakan Bapak Ibu itu apakah termasuk prediabetes atau sudah diabetes atau bahkan normal. Nah, angka di HbA1c itu berkisar pada angka 6,5 sampai 5,7. Jadi kalau misalnya masih 5,7 ke bawah itu normal. Tapi kalau sudah 5,7 sampai 6,4 itu adalah prediabetes atau calon anggota Dewan Diabetes. Jangan sampai 3 bulan kemudian Bapak Ibu dilantik menjadi pasien diabetes seperti itu. Jadi kita harus upayakan. Nah, ini adalah slide yang menunjukkan tentang fakta tentang prediabetes. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah mencapai kadar gula darah yang agak tinggi tapi belum diabetes, itu masih ada 3 kemungkinan. Apakah nanti Bapak Ibu itu 10 tahun ke depan akan jadi diabetes beneran? Apakah 10 tahun ke depan akan normal, tidak menjadi diabetes, atau 10 tahun ke depan itu tetap menjadi prediabetes? Nah, ini adalah saat yang penting untuk kita melakukan tata laksana. Jadi, ubahlah gaya hidup Bapak Ibu, ubahlah cara makan Bapak Ibu, ubahlah aktivitas Bapak Ibu, dan mulailah minum obat tertentu untuk mencegah supaya prediabetes ini tidak menjadi diabetes dalam 10 tahun ke depan. 10 tahun itu waktu yang sebentar apa yang lama, Bu?
Bisa dibilang sebentar, kalau sekarang ini kayaknya udah nggak terasa ya Bayu ya. Sekarang tuh kayaknya kapan barusan Januari ya Bu, sekarang udah Mei loh. Habis ini udah tengah bulan, habis ini tahun baru. Jadi waktu itu sangat cepat berlalu. Dan kenapa prediabetes ini kita katakan 10 tahun itu bukan waktu yang sebentar, karena kalau prediabetes itu Bapak Ibu gejalanya tidak terasa. Jadi Bapak Ibu tuh kayak nggak ngerti, dok gejalanya apa sih dok prediabetes itu, gejalanya seperti apa sih? Itu kadang-kadang kita nggak bisa merasakan. Kalau untuk diabetes kan gejalanya banyak minum, haus terus, berat badannya turun, kemudian malam hari, bangun tidur malam hari lebih dari 2 kali itu sudah tanda untuk diabetes. Kemudian makan terus banyak makan itu adalah tanda dari diabetes. Tapi kalau prediabetes ini Bapak Ibu nggak ketahuan gejalanya, makanya itu yang menyulitkan kita untuk mendiagnosa dan untuk jangan sampai deh pasien ini kemudian jatuh dalam diabetes. Nah, ini adalah langkah yang harus kita pahami. Selain kita melihat faktor resiko, juga kita melihat berat badan kita. Baiklah, slide. Ya, ini tadi yang sudah kita sampaikan tentang, tadi saya sudah menyampaikan tentang fakta prediabetes, bahwa semua komplikasi dari diabetes mellitus ini, nah ini Bapak Ibu bisa lihat ya, komplikasi dari diabetes itu macam-macam. Ada stroke, ada penyakit jantung koroner, ada kaki diabetes, ada gangguan ginjal yang berakhir pada cuci darah, dan ada gangguan penglihatan. Ini adalah komplikasi-komplikasi diabetes, betapa banyaknya. Oleh karena itu kenapa diabetes disebut sebagai mother of disease atau ibunya penyakit. Jadi biangnya kena sakit jantung diabetes, biangnya kena stroke juga diabetes, biangnya cuci darah diabetes. Mohon maaf, dari pasien-pasien cuci darah itu kalau kita lihat penyakit awalnya itu kebanyakan adalah karena diabetes dan kemudian hipertensi dan kemudian obat-obatan. Seperti itu ya. Nah, padahal penyakit-penyakit ini kan adalah penyakit-penyakit yang cukup tinggi untuk biayanya ya Bapak Ibu ya. Kita kalau cuci darah aja, 1 kali cuci darah itu 2,5 juta. Cuci darahnya seminggu 2 kali. Itu dalam 1 bulan aja sudah sekitar 2 juta. Berapa? 2,5 kali 5 juta 1 minggu. Berarti sekitar 10 juta ya 1 bulan ya Bayu ya. Jadi pokoknya intinya mahal nih Bapak Ibu kalau untuk cuci darah. Tapi ya sekarang memang kita sudah banyak asuransi, sudah banyak BPJS, jadi mungkin bisa membantu. Tapi siapa sih yang mau ya kan? Kita kan nggak mau kan kita sendiri atau keluarga kita itu mengalami kondisi yang rawat inap berulang. Entah karena cuci darah, entah karena pemotongan jari kaki. Banyak Bapak Ibu kalau untuk fakta-fakta dari komplikasi dari diabetes itu awalnya kakinya mohon maaf dipotong ibu jarinya aja, kemudian sampai di mata kaki, kemudian sampai di lutut, itu juga cukup banyak. Ini saya sebenarnya nggak nakut-nakutin ya, tapi kadang-kadang kalau nggak ditakut-takutin tuh pasien kadang-kadang belum sadar seperti itu. Jadi ya mohon maaf ya Bapak Ibu ya, kita berharap semuanya semakin sehat, itu aja. Baiklah, slide selanjutnya. Nah, ini adalah salah satu lagi contoh dari komplikasi dari diabetes. Jadi yang sering saya jumpai di poliklinik adalah neuropati diabetes. Jadi sangat cukup banyak pasien yang mengalami kaki panas, terasa panas, kakinya mengalami tebel. Dok, kayak kaos kaki, kayaknya kaki saya kok kayak pakai kaos kaki ya dok. Itu adalah salah satu dari gejala dan tanda neuropati diabetes. Itu adalah salah satu komplikasi dari diabetes yang memang tidak memakan biaya mahal tapi sangat mengganggu, karena biasanya pasien kemudian sulit untuk tidur karena mengalami rasa tidak nyaman di kaki pada saat malam hari. Slide. Nah, sekarang apakah prediabetes juga menyebabkan komplikasi yang serius? Ya, jadi tadi sudah disampaikan tentang komplikasi dari diabetes ya Bapak Ibu. Nah, ternyata komplikasi dari prediabetes ini juga sangat banyak. Jadi Bapak Ibu, komplikasi yang ke ginjal, komplikasi yang ke jantung, komplikasi yang ke mata, kebutaan itu diawali prosesnya pada saat pasien tersebut dalam kondisi prediabetes. Dalam kondisi di mana gula darah puasa dan gula darah setelah makan atau HbA1c belum terlalu tinggi. Itu sudah dimulai. Ya, jadi karena kondisi kenaikan gula darah itu menyebabkan terjadinya tumpukan kotoran.
Jadi ibaratnya pipa, ibaratnya sungai, itu sungainya nggak bersih. Jadi sungainya sudah mulai sempit karena sudah ada kerak-keraknya, pipanya udah mulai ada kerak-keraknya, sehingga kalau misalnya keraknya itu nyumbatnya di kepala jadinya stroke. Kalau nyumbatnya di jantung jadinya jantung koroner. Kalau nyumbatnya di kaki sih masih nggak apa-apa, geringgingan, paling seperti itu ya. Tapi kalau yang fatal menyumbat di jantung dan di kepala seperti itu. Slide. Nah sekarang Dokter Diana, apakah prediabetes itu bikin gangguan ginjal? Jadi kalau untuk gangguan ginjal memang tidak terlalu signifikan dari akibat prediabetes, tapi sudah dia dalam kondisi faktor resiko yang sedang. Jadi tetap ada, cuman tidak setinggi komplikasi di jantung dan komplikasi di stroke. Seperti itu ya. Ya, slide. Nah sekarang slide selanjutnya adalah tadi kan Dokter Diana bilang nih kalau gejala prediabetes itu kan nggak bisa dirasakan. Terus apa di gejala dan tanda prediabetes? Nah kalau misalnya gejala dan tandanya aja nggak jelas, gimana kita bisa tahu? Seperti itu ya kan Bapak Ibu ya. Terus ya harus apa dong dok? Dokter tadi bilang prediabetes, efeknya komplikasinya banyak, komplikasinya mahal, tidak nyaman. Terus gejalanya apa? Gejalanya dokter nggak tahu. Terus gimana dong dok? Seperti itu kan Bapak Ibu. Jadi kita bisa melakukan slide selanjutnya. Ya, karena gejala dan tanda prediabetes itu tidak jelas Bapak Ibu, maka kita harus mengenali faktor resiko. Kita harus menggunakan skor dan kita harus melakukan upaya pencegahan. Nah, ini adalah faktor resiko dari prediabetes. Slide. Ya, ini slide lagi. Ya. Ya. Ini adalah siapa saja yang beresiko untuk terjadinya prediabetes. Nah, mohon dicermati slide ini, apakah Bapak Ibu termasuk dalam kelompok yang ada di dalam slide tersebut. Yang pertama adalah apakah Bapak Ibu menderita hipertensi, apakah menderita kolesterol tinggi, apakah sering minum banyak soda. Jadi kalau misalnya ke Transmart nih, ngapain saya beli Aqua di rumah saya banyak, saya beli aja, bisa mau nyebut nama nggak enak ya. Ya pokoknya manis-manis deh yang botol-botol itu ya. Nah itu sangat jahat sekali dan sangat menyebabkan terjadinya prediabetes. Kemudian juga sering merokok, kebiasaan merokok. Dan kemudian usia di atas 45 tahun. Siapa di sini yang di atas 45 tahun? Saya juga loh Pak. Ya, jadi usia di atas 45 tahun itu cukup tinggi untuk terjadinya diabetes karena pada saat usia di atas 45 tahun itu fungsi-fungsi organ sudah mulai berkurang. Kita pengennya tetap muda ya Bu ya. Oke, itu yang faktor resiko yang selanjutnya adalah kelebihan berat badan. Jadi kalau Bapak Ibu kelebihan berat badan, maka itu merupakan faktor resiko terjadinya diabetes mellitus. Yang selanjutnya riwayat keluarga. Kalau dari ayah, ibu, om, tante, sepupu ada yang diabetes, Bapak Ibu harus waspada. Harus sering-sering melakukan cek gula darah. Harus mengurangi makan manis, bahkan kalau bisa stop. Punya ayah sakit diabetes atau ibu diabetes, sudah bilang aja, hidupku sudah nggak manis lagi. Udah nggak usah lagi minum teh manis, udah nggak usah lagi kopi manis, udah nggak usah lagi sirup, jadi tawar semuanya. Terus nggak apa-apa hidupku tidak manis tapi kan tidak mengalami komplikasi-komplikasi ke depan. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian juga faktor resiko yang selanjutnya, kira-kira aku tinggi gak ya resiko diabetes itu bila kurang aktivitas fisik, sukanya tiduran. Apa-apa remote, apa-apa nyuruh Mbak ambilin, apa-apa Dek bukain, seperti itu. Jadi nggak mau olahraga, mager, malas gerak, itu juga salah satu faktor resiko diabetes mellitus. Dan kemudian juga pernah hamil dengan bayi yang besar. Nah itu ya, jadi siapa yang suka makan makanan bersoda, siapa yang suka merokok, siapa yang usia di atas 45 tahun, siapa yang hipertensi, siapa yang kolesterol tinggi, siapa yang ada keluarga dengan diabetes, yang suka santai, itu sudah mulai berubah, sudah mulai waspada, sudah mulai rajin-rajin kontrol ke saya ya. Ini biar laris nih, biar tambah laris. Untuk melakukan
evaluasi atau screening tentang prediabetes, karena kita masih bisa cegah supaya kita tuh tetap jadi calon anggota aja, jangan jadi anggota dewan beneran gitu untuk diabetesnya, jangan sampai dilantik lah seperti itu. Nah, ini adalah scoring ya Bapak Ibu, tadi sudah kita bagikan juga untuk poin-poin dari scoring dari prediabetes. Ini sudah membantu juga bila dari isian yang tadi Bapak Ibu isi, bila poinnya adalah lebih dari 5, maka Bapak Ibu sudah masuk dalam resiko tinggi. Nah, di situ Bapak Ibu sebaiknya sudah melakukan perubahan aktivitas gaya hidup, melakukan perubahan pola makan, dan melakukan konsultasi atau pemeriksaan laborat ke dokter keluarga dan dokter terdekat. Slide. Ini adalah aplikasi ya yang bisa Bapak Ibu download untuk mengetahui apakah Bapak Ibu tuh masuk dalam kondisi prediabetes. Nah, ini adalah tadi yang sudah dibagikan ya tentang yang tadi disampaikan di meja pendaftaran tentang pertanyaan-pertanyaannya. Itu apakah Bapak Ibu pernah terdiagnosa diabetes sebelumnya? Jawabannya apa Bapak Ibu? Ada yang iya Pak, ada yang enggak? Di sini belum pernah ya? Nah, berarti kalau belum pernah berarti masih belum terlambat untuk melakukan screening dan melakukan perubahan supaya ke depannya 10 tahun lagi itu Bapak Ibu tidak menderita penyakit diabetes. Kemudian usia, ada poin-poinnya. Kemudian indeks massa tubuh, jadi berat badan dibagi tinggi badan kuadrat itu berapa. Ini ada poin-poinnya kayaknya, coba slide lagi. Slide. Ya, ini adalah lingkar pinggang. Jadi ada kalau lingkar pinggang lebih dari 80 untuk wanita, lebih dari 90 untuk pria itu sudah beresiko untuk terjadinya diabetes. Jadi Bapak Ibu, kegemukan yang berbahaya itulah kegemukan di daerah perut. Nanti sampai di rumah atau di depan itu diukur ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai yang perempuan, yang putri jangan sampai lebih dari 80, yang putra jangan sampai lebih dari 90. Kalau lebih ya mulai besok sit up ya. Jangan-jangan ini niatnya hanya di sini aja nih, keluar dari sana udah langsung makan di depan ya. Ya nggak apa-apa, kita berhak menikmati hidup, tetapi juga jangan dilakukan terlalu sering. Juga harus tetap terpola. Jadi bukannya kalau diabetes nggak boleh makan apa aja, tapi jangan terlalu banyak. Ada jadwalnya seperti itu ya. Baik, slide. Nah, ini adalah perhitungan ya Bapak Ibu, apakah kita masuk dalam overweight, obesitas, overweight, normal atau underweight. Jadi dari berat badan nanti ada cara penghitungannya di sini bisa kita bagikan. Kalau Bapak Ibu kerja nanti saya bagikan caranya. Dan kemudian slide berikutnya. Ya, melakukan tes gula darah. Jadi tes gula darah itu Bapak Ibu ada 2 cara. Ada tes gula darah puasa dan setelah makan, ada tes gula darah puasa dan TTGO. TTGO itu untuk pasien yang masih belum diabetes itu dapat meminta melakukan tes TTGO. Jadi yang kita setelah makannya itu bukan makanan ya Bapak Ibu, tapi gula. Kita minum air gula. Itu untuk mengetahui lebih dini tentang diabetes. Slide selanjutnya. Ya, ini adalah. Nah, sekarang dokter, kalau saya sudah terdiagnosa prediabetes, saya sebaiknya gimana nih dok supaya 10 tahun lagi saya nggak jadi diabetes beneran gitu kan ya. Sebaiknya gimana nih supaya saya paling enggak lah saya tetap prediabetes dok, jangan sampai jadi diabetes beneran seperti itu. Atau bagaimana saya supaya sembuh seperti itu kan. Jadi langkahnya untuk Bapak Ibu yang nanti pada saat pemeriksaan itu terdiagnosa sebagai prediabetes, maka yang pertama adalah lakukan perubahan gaya hidup. Ya. Jadi sudah mulai mindsetnya udah nggak boleh mager lagi. Kemudian yang kedua, lakukan aktivitas fisik secara teratur setidaknya 30 menit sehari dan 5 kali seminggu Bapak Ibu ya. Ingat, 30 menit sehari, 5 kali seminggu. Pasien saya kadang-kadang, dok saya sudah hari Minggu kemarin saya sudah sepedaan dok 2 jam. Terus habis itu Bapak olahraga nggak? Enggak. Hanya hari Minggu saja, 2 jam. 2 jam sepedaan kemana Pak? Beli gudeg katanya. Nah itu bukan olahraga, namanya piknik ya. Jadi gitu, jadi olahraganya itu terukur.
5 kali seminggu, lamanya juga 30 menit. Ya bangun tidur sebelum kerja sebentar lah Bu, atau mau sambil nonton apa ya, itu si Amanda Manopo tuh apa ya Mas sinetronnya? Sambil sinetron sambil sepedaan statis, di rumah beli Bu sepedaan statis. Ikatan Cinta bisa sambil sepedaan ya, atau WA-an juga bisa juga seperti itu. Terus yang ketiga, jika Anda kelebihan berat badan, turunkan berat badan dan perbanyak gerak. Turunkan berat badan. Maksudnya makannya jangan malam, kurangin manis, bahkan kalau perlu stop aja manis. Kemudian yang keempat, jangan merokok. Jadi supaya nggak terkena prediabetes atau misalnya udah dapat diagnosa prediabetes, sebaiknya stop rokok. Memang ini mungkin agak berat ya buat bapak-bapak yang sudah suka merokok, tapi mengurangilah paling enggak, atau mengganti dari merek yang bukan apa tuh ada filternya ya, dengan yang pakai filter ya Mas Bayu ya. Kemudian yang kelima, konsumsi makanan rendah lemak dan buah. Jangan perbanyak makanan yang mengandung lemak jenuh kayak misalnya gorengan gitu ya. Jadi kita banyakin sayur seperti itu. Dan yang keenam, jika kita memiliki kolesterol tinggi, maka kita berkonsultasi ke dokter. Jika kita punya darah tinggi, kita berkonsultasi ke dokter. Seperti itu. Ya, ini adalah tips dari kami 6 langkah untuk yang nantinya terdiagnosa sebagai prediabetes. Slide. Nah, ini adalah fakta-fakta di Finlandia dan di Amerika Serikat. Ternyata Bapak Ibu, untuk aktivitas fisik, Bapak Ibu jangan berkecil hati dulu ya. Ternyata di Amerika dan Finlandia pun untuk aktivitas fisik dan olahraga yang teratur itu tidak cukup bagus untuk mencegah diabetes. Kadang-kadang tetap diperlukan obat-obatan tertentu. Obat-obatan tertentu itu sebenarnya sudah ada, tapi saya nggak boleh menyebutkan di sini, dilarang sama yang sponsor hari ini. Jadi nanti kita bicarakan pada saat sesi setelah ini ya Bapak Ibu ya. Ya, baiklah. Slide selanjutnya. Ya, ini adalah take home message dari kami. Jadi sebaiknya Bapak Ibu itu mengenali sejak awal resiko dari diabetes mellitus, dan kita juga bertekad kalau kita biasa, pasti kita bisa. Jadi misalnya gini, kalau misalnya kita udah biasa nggak minum manis, pasti kita bisa kok ke depannya bertekad untuk nggak minum manis. Karena itu adalah salah satu pencetus atau memperberat terjadinya prediabetes. Dan mari mulai hari ini hidup sehat, berkualitas dan bahagia. Demikian yang dapat saya sampaikan Mas Bayu, semoga bermanfaat. Amin. Silakan, waktu saya kembalikan kepada Bayu. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Dokter Diana. Luar biasa ya, ternyata ada banyak hal yang selama ini mungkin kita tidak sadar, terutama soal gaya hidup gitu. Kita sudah dimanjakan dengan teknologi ya Dok ya sekarang ya. Ya kayaknya sekarang, iya. Kalau dulu kita mau pesan makan tuh harus keluar, sekarang pesan makan sambil tiduran bisa. Ya, menciptakan restoran di rumah ya. Betul. Apalagi ya tinggal nunggu depan rumah, nanti bayar juga nggak perlu pakai dompet, pakai yang online Ya, selesai. betul. Sangat dimudahkan begitu ya. Dan jangan sampai terlena karena keenakan seperti ini yang ternyata bisa bahaya buat diri kita ya Dok ya. Iya. Seperti itu ya. Jangan lupa untuk selalu berolahraga, itu penting pokoknya. Nggak apapun usianya, berapapun usianya, tapi yang jelas olahraga ini menjadi part penting untuk menjaga kesehatan kita biar tetap bugar dan terhindar dari prediabetes. Oke, kalau begitu saya ingatkan lagi sekali lagi untuk Bapak Ibu atau sahabat Logorjo yang ada di sini maupun di rumah untuk mengikuti atau mengisi kuesioner untuk resiko prediabetes yang ada di sini. Tadi mungkin sudah mulai pada diisi, tapi yang monggo silakan dicek lagi ya. Nah, untuk yang ada di rumah yang melalui Zoom kali ini Anda bisa langsung pengisian daftar hadir ini lewat onsite di kolom komentar ya. Itu sudah ada di sana. Jadi sekali lagi saya ingatkan untuk kuesionernya silahkan dicek kembali, dan juga untuk absensi untuk Anda yang ada di Zoom ataupun di rumah ini bisa langsung menuju ke kolom komentar. Baik, dan yang berikutnya ini kalau tadi sama dokter ini kan sudah berbicara mengenai mencegahnya begitu ya Dok ya. Nah ini persis sekali nih kalau kita ngomongin pencegahan, terutama bagaimana sih kita menciptakan program untuk kehidupan kita selama 100 hari ke depan begitu ya, untuk tetap berolahraga biar konsisten, pola makan kita juga harus terjaga, dan kita akan tersambung melalui lewat Zoom juga. Ini bersama dengan Ibu Ellen Supit. Sudah bergabung Ibu Ellen? Beliau ini merupakan pendiri dari aplikasi Glycolab
Dimana ini cocok sekali kalau Glycolab ini berhubungan dengan program Anda untuk menjaga kesehatan. Kurang lebih program ini akan berjalan sekitar 100 hari ke depan. Jadi programnya seperti apa, planningnya seperti apa, kemudian konsistensinya ini juga bisa digunakan. Jangan lupa untuk download aplikasinya karena nanti akan ada promo juga yang menarik dari Glycolab. Oke, selamat siang. Mbak. Halo, selamat siang. Saya manggilnya Mbak aja kali ya. Boleh, Mas. Kayaknya nggak beda jauh kita umurnya. Iya. Jadi Mbak Ellen Supit ini merupakan seorang dietitian Glycolab dan siang hari ini sudah siap untuk memberitahu gitu untuk pada Anda semua yang ada di rumah maupun yang ada di sini terkait dengan aplikasi Glycolab. Kalau begitu, Bu Ellen atau Mbak Ellen Supit ini saya persilahkan. Oke, baik. Luar biasa pemaparan yang sudah disampaikan oleh Dokter Yana tadi ya. Sebelumnya suara saya terdengar jelas? Ya, dan semoga di layar juga sahabat-sahabat di rumah maupun yang hadir di lokasi bisa melihat share screen saya ya. Jadi pada siang hari ini kita akan membahas nih solusi digital untuk perubahan pola hidup. Nah, materi yang sudah disampaikan oleh Dr. Diana tadi luar biasa untuk bagaimana reminder bagi kita tentang pentingnya menjaga ya saat kita diketahui untuk prediabetes, jangan sampai menjadi diabetes. Nah, seperti yang tadi grafik yang sudah ditunjukkan juga, prediksi untuk beberapa tahun ke depan, 10-20 tahun ke depan, akan ada peningkatan yang tinggi, baik diabetes maupun pre-diabetes. Ada 6 langkah tadi yang sudah Dr. Diana sampaikan, dan sebagian besar dari itu adalah perubahan pola hidup. Nah, katanya perubahan pola hidup dan pola makan ini sama seperti perubahan karakter. Nggak mudah ya untuk merubah sikap kita yang biasanya mungkin suka marah-marah atau yang nggak sabaran atau yang takutan untuk bisa jadi apa yang kita mau. Tetapi Allah bisa karena biasa. Jadi aturan, kebiasaan akan nantinya jadi satu kebiasaan yang mudah untuk dilanjutkan ke depannya. Nah, pada siang hari ini saya akan membagikan satu aplikasi namanya aplikasi Glycolab. Jadi ada 2 kekuatan yang digabungkan di sini, yaitu pertama kekuatan digital. Nah, kenapa digital sekarang jadi kekuatan? Di era 4.0 sekarang, semuanya serba mudah, semuanya bisa dicapai dengan handphone kita ya, gadget kita, tab, ataupun mungkin di laptop kita. Nah, jadi Glycolab ini adalah aplikasi yang bisa di-download di Play Store atau di App Store, dan dia akan membantu untuk memberikan pengingat kepada kita dan juga panduan khususnya untuk mereka dengan diabetes dan pre-diabetes. Kemudian ini dipadu dengan reminder untuk terapi pengobatan. Kami harapkan jadi nanti manfaatnya lebih luar biasa lagi nih. Dan pastinya kebiasaan-kebiasaan itu jadi lebih konsisten. Nah, gimana caranya? Jadi ada kurang lebih 4 fitur utama, yaitu di aplikasi ini seperti teman digital, di mana kita setiap harinya, hampir setiap hari akan diingatkan untuk cek gula darah, kemudian berat badan, untuk olahraga, dan juga makanan. Nah, selain itu nanti sahabat-sahabat di rumah ataupun di lokasi ini ya akan terhubung dengan tenaga ahli. Walaupun teman-teman mungkin tidak ada di rumah sakit, jadi tidak terbatas hanya ruangan saja. Jika ada pertanyaan khususnya seputar makanan dan pola hidup, mungkin yang sempat lupa ditanyain pas konsultasi, wah konsultasi baru bulan depan. Nah, di aplikasi ini ada tenaga ahli kesehatan, khususnya ahli gizi yang akan membantu sahabat-sahabat semuanya. Nah, di sini siapa yang sering cek gula darah mandiri? Mungkin kadang-kadang kita suka lupa ya, kemarin berapa ya? 2 hari yang lalu berapa? Nah, kita bisa gunakan aplikasi ini untuk catat gula darah harian kita. Kemudian nanti nggak usah repot-repot, akan ada grafiknya sendiri secara otomatis setelah dicatat. Nah, ini juga akan bantu dong kalau misalnya kita akan konsul lagi ke dokter, kita bisa tunjukkan, nah ini tren gula darah saya sejauh ini. Selain itu juga ada tracker makanan yang nanti saya akan jelaskan.
Satu hal yang menarik lainnya yaitu pelajaran interaktif. Jadi akan ada kuis-kuis interaktif yang sangat mudah dicerna, sangat sederhana, dan semua bisa mengikuti dan menjawab. Ini adalah tampilan kira-kira umum dari aplikasi Glycolib, di mana kita bisa masukkan foto makanan kita, dan di balik layar kita akan berikan rating. Ini contoh saat memasukkan gula darah. Jadi bisa masukkan, ini ada grafiknya yang akan muncul. Kemudian untuk berat badan juga bisa di-track di aplikasi ini. Oke, saya jelaskan yang pertama yaitu Ask Coach. Pada bagian kanan bawah ya, ini kalau bisa dilihat di sini ada aplikasi fitur tanya pelatih. Nah, di situ setiap kali sahabat-sahabat masuk ke dalam aplikasi ini, register akan dipasangkan kepada satu tenaga ahli gizi. Nah, di situ akan dituntun apa yang ingin dicapai, apakah menurunkan lemak tubuh, atau menurunkan gula darah, atau berat badan, dan lainnya. Ataupun bisa bertanya nih, kira-kira saya boleh makan anggur nggak ya? Kemudian akan dijawab, oh boleh kira-kira sekian potong atau sekian butir. Kami biasanya menjawab dengan bukan hanya kata-kata, tapi juga ada grafik yang menarik, bentuk, warna, jadi lebih memudahkan sahabat-sahabat di rumah ya. Oke, selanjutnya fitur kedua yaitu memasukkan gambar makanan. Di sini kami pakai rating lampu lalu lintas. Jadi kalau dia nomornya 1 dan 2, bintangnya warna merah, itu artinya makanan ini sebaiknya jangan sering-sering dikonsumsi. Kurang dari seminggu sekali. Kalau dia warnanya kuning atau angkanya 3, itu artinya bolehlah tapi minimal maksimal 3 kali seminggu. Dan kalau dia bintangnya hijau 4-5, itu artinya pilihan yang cukup sehat yang boleh dikonsumsi hampir setiap hari, bahkan dianjurkan setiap hari. Nah, jadi makanan yang kami promosikan adalah makanan sehat seimbang dari isi piringku, yang karbohidratnya kompleks, yang seratnya ada, yang proteinnya rendah lemak. Seperti yang tadi juga sudah sempat disampaikan oleh Dr. Diana ya. Nanti kita akan tuntun nih berapa banyak atau bagaimana cara supaya modifikasi. Makanan tetap enak juga, tapi mungkin kadar lemaknya lebih rendah, tidak mudah menaikkan gula darah, dan lain-lain. Nah, dan yang terakhir adalah kurikulum. Jadi ada 24 set pelajaran tentang diabetes, tentang pola makan, tentang pola olahraga. Nah, itu adalah perubahan pola hidup yang penting untuk dilakukan tadi ya, supaya cegah jangan sampai prediabetes ini melangkah atau dikatakan bisa jadi dilantik baru nih, mendapatkan gelar yaitu naik tingkat ke diabetes. Kita nggak mau ya ini terjadi. Oke. Jadi kita tahu banyak yang mungkin kurang motivasi pada saat mau rubah pola hidup dengan diri sendiri ya. Oleh sebab itu ada teman digital atau Glycolib ini. Yang pertama, saat teman-teman terregister aplikasi Glycolib, pesan otomatisnya memberikan pertanyaan yang menggelitik otak setiap hari. Nah, kira-kira orang diabetes boleh makan madu nggak gitu? Atau apakah low fat itu bagus, dan lain-lain. Jadi kita tetap berpikir ya, pesan otomatis. Jangan lupa cek gula darah, jangan lupa olahraga, itu akan diingatkan terus. Dan selain pesan otomatis dari aplikasi, komunikasi dengan pelatih atau dengan orang yang real ya, juga akan membantu keterlibatan. Kami akan mengirimkan email berkala mungkin 6 bulan sekali terkait teman-teman yang kurang aktif, dan akan membagikan link-link talk show seperti ini, jadi tetap terinfo kita. Dan pastinya ini memudahkan sahabat-sahabat nanti saat akan konsul ke dokter, datanya sudah lebih jelas. Dokter akan lebih mudah melihat tren dari sahabat-sahabat semuanya. Saya bagikan secara singkat, di sini ada pengalaman satu user kami namanya Bapak Jeso. Dia masuk dengan berat badan 116 kg, usianya baru 46 tahun, tetapi dia sudah lebih dari 10 tahun menderita diabetes tipe 2. Nah, ini sudah diabetes tipe 2 ya. Tapi kemudian kita percaya dengan pengendalian pola hidup juga, perubahan pola hidup itu mampu mengendalikan diabetesnya. Nah, siapa yang mungkin stres pada saat pertama kali tahu
wah saya terkena prediabetes atau diabetes, apa yang harus saya konsumsi? Banyak di luar sana di internet lah, hoax-hoax, katanya nggak boleh makan nasi, katanya nggak boleh minum ini gitu, atau harus minum itu. Akhirnya di situ kita adakan konsultasi dan kita jelaskan porsi makanan, jenis makanan, kemudian pola hidup, olahraga, dan dalam 6 bulan berat badannya turun 16,6 kilo. Jadi 96 kilo dari 111, HbA1c-nya turun jadi 5,1, luar biasa ya. Ini tadi adalah angka yang kita pengen capai nih, Dokter Diana sudah sempat share. Dan pilihan makanannya yang tadinya misalnya bintangnya merah, sekarang sudah naik jadi bintang hijau. Jadi kenapa saya memberikan promosi tentang glycolip? Pertama, ini teruji, kemudian dapat mengontrol dengan lebih baik dan pastinya mudah, dapat dijangkau di mana saja dan kapan saja. Oke, jadi perubahan pola hidup ini itu akan menguntungkan sahabat-sahabat prediabetes, mereka yang kolesterolnya tinggi, yang tekanan darahnya tinggi, dan juga punya masalah kelebihan berat badan ataupun obesitas. Oke, jadi yang punya masalah terkait pola makan dan pola hidup akan diuntungkan dengan mendownload aplikasi Glycolip. Nah, kita ada beberapa kerjasama sebelumnya juga dengan beberapa negara juga, salah satunya di Malaysia, Hong Kong, dan juga di Indonesia pada awal Februari tahun lalu ya. Nah, bagaimana cara untuk download aplikasi Glycolip ini? Nah, pertama kita bisa unduh Glycolip, boleh di screenshot atau boleh diambil gambar mungkin bagi yang di lokasi. Kemudian kita pilih daftar, klik pilihan negaranya Indonesia ya, bahasanya bisa Indonesia atau Inggris. Ada satu hal nanti, untuk mendapatkan kode unik, jadi untuk registrasi ada pilihan untuk kode unik. Kode unik ini akan didapatkan dari dokter Anda ya, jadi dari Dokter Diana juga bisa, dan dari pihak Merck juga akan memberikan tuntunan di mana harus mendapatkan kode unik ini. Pertanyaan mungkin selanjutnya, apakah aplikasi ini berbayar? Jawabannya iya, aplikasi ini berbayar di negara lain. Ada sejumlah besar ya yang dibayar oleh para pengguna, tapi kabar baiknya di Indonesia ini diberikan secara gratis. Jadi aktivasi selama 1 tahun itu secara gratis teman-teman. Dan setelahnya juga masih tetap bisa digunakan. Jadi manfaatkan kesempatan ini, dan coaching time kami biasanya Senin sampai Jumat 9 sampai jam 5. Jadi ini untuk orang realnya, tapi untuk masukan makanan, untuk pola yang lainnya itu bisa dicapai 24 jam ya, tetap bisa digunakan. Oke, saya akan berikan demo singkat untuk Glycolip ini sendirinya, cara masuknya seperti apa, kurang lebih seperti itu. Izinkan saya untuk share videonya. Jadi, Oke, halo. Kita akan mengadakan demo singkat bagaimana menggunakan aplikasi Glycolip. Saat Anda pertama kali menggunakan aplikasi ini, Anda harus mendaftar, klik daftar, kemudian pilih negara Anda. Dalam hal ini, pilihlah Indonesia. Kemudian klik kirim. Selanjutnya adalah pilihan bahasa Anda. Aplikasi ini menyediakan bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Anda dapat memilih yang mana yang Anda paling nyaman, kemudian klik kirim. Setelahnya ini akan membawa Anda ke halaman ini, di mana Anda harus memasukkan kode unik yang telah diberikan oleh dokter, kemudian masukkan email Anda, konfirmasi email Anda, nama yang akan Anda gunakan, dan sandi yang akan Anda pilih untuk login nantinya. Setelah Anda mengisi semuanya, ini akan membawa Anda kepada halaman utama dari aplikasi ini. Namun karena saya telah memiliki akun, maka saya akan menggunakan pilihan masuk. Saya akan masukkan email saya juga akan masukkan kata sandi yang telah saya daftarkan pada pendaftaran di awal tadi. Setelah mendaftar dengan semua detailnya, Anda dapat masuk kepada halaman utama aplikasi ini. Disinilah Anda dapat melihat semua aktivitas berbeda yang Anda telah lakukan semuanya, baik mencatat makanan, berat, gula darah Anda, dan saat ini kita akan melihat tombol plus. Anda dapat juga memasukkan makanan baru, kadar gula darah terbaru,
berat terbaru maupun HbA1c terbaru Anda. Mari kita mulai. Kita masukkan makanan kita. Anda dapat memasukkan makanan secara langsung menggunakan kamera Anda. Anda juga dapat memasukkan makanan dari galeri Anda. Kemudian masukkan deskripsi makanan Anda. Kemudian apakah emosi Anda atau perasaan Anda saat Anda memasukkan makanan. Nah, makanan yang dimasukkan kemudian akan diberi nilai oleh coach Anda. Hal yang sama Anda dapat lakukan untuk gula darah, berat badan, dan juga HbA1c Anda. Ini adalah contoh berat badan. Bukan hanya itu, dalam aplikasi ini ada juga pelajaran yang dapat Anda gunakan. Jadi ada 6 pelajaran yang dapat Anda pelajari, dan di setiap paket pelajaran, Anda juga akan diberikan kuis menarik agar Anda dapat memahami dengan lebih baik apa yang telah Anda belajar. Jadi ini adalah tentang karbohidrat, hal-hal yang harus Anda makan dan yang harus Anda hindari, dan ada punya juga gambar-gambar yang membuat Anda tidak bosan untuk belajar pelajaran-pelajaran ini. Nah, ini adalah kuis yang akan Anda ambil setelah mempelajari atau membaca materi-materi tersebut. Jika jawaban Anda benar ataupun jika jawaban Anda salah, akan diperlihatkan detail atau penjelasan tentang hal tersebut. Kemudian yang terakhir adalah bagian tanya pelatih atau coach. Di sini di mana Anda dapat berinteraksi dengan pelatih Anda menggunakan pesan teks. Anda akan dipasangkan dengan satu coach setiap kali Anda masuk. Anda dapat mengajukan pertanyaan apa saja dan mereka akan sebisa mungkin untuk membantu Anda. Mereka akan membalas melalui teks maupun pesan gambar. Ini adalah demo singkat yang dapat saya bawakan. Apa saja yang Anda dapat alami selama aplikasi ini. Terima kasih. Oke, jadi terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatannya. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Baik, terima kasih Mbak Ellen ya sudah memberikan paparannya luar biasa loh ya Dok ya. Ternyata ada sebuah aplikasi yang ternyata bisa menunjang kesehatan kita. Iya, betul, memudahkan ya. Inilah manfaat dari teknologi. Jadi teknologinya jangan untuk GoFood aja ya, Betul, Bayu ya. betul sekali ya. Tapi penting untuk menjaga kesehatan kita. Nah, saya meminta Bapak Ibu tetap di sini. Kita akan masuk ke sesi diskusi kita atau Q&A kita. Kita mungkin akan membuka sekitar 6 pertanyaan. Tergantung waktunya nanti. Ini kita akan ambil 3 dari webinar dan juga 3 orang yang ada di sini. Kalau begitu saya akan mulai mungkin yang dari sini dulu aja kali ya. Silahkan Ibu yang ada di depan. Terima kasih Ya, atas waktu dan kesempatannya, Mas. siap. Sudah Ya. menyala Ibu, monggo silahkan langsung. Suara saya sudah keluar ya. Oke. Selamat siang dokter. Yang ingin saya tanyakan, saya nggak pernah cek gula darah. Oke. Cuma Sabtu kemarin kita setelah senam, terus juga ada Berlin Dance Ria, ada snack saya makan 1. Setelah itu dengar ada cek kesehatan. Oke. Saya kaget untuk gula darah, berarti sesaat ya setelah makan 134. Oke. Apakah itu pre-diabetes? Ya, terima kasih Bayu dan Bu Dewi atas pertanyaannya. Jadi tadi Bu Dewi itu sebenarnya saya sudah senang sekali ya. Bu Dewi tadi habis line dance. Tepuk tangan Bu Dewi, berarti aktivitasnya bagus ya. Olahraganya oke. Nah, setelah makan snack kok gula darahnya 134. Nah, itu kan tentunya udah di atas nilai pikir ya, mungkin di atas 120 udah mulai tinggi gitu kan. Tapi kalau gula darah sewaktu Bu Dewi itu adalah panduannya 2 kali di atas 200, maka itu Bu Dewi termasuk dalam kategori diabetes mellitus. Tapi kalau masih di bawah 200, itu biasanya belum termasuk dalam kategori diabetes mellitus. Nah, tapi untuk mengetahui apakah Ibu prediabetes apa enggak, itu harus cek gula darah yang puasa, gula darah 2 jam setelah makan, dan HbA1c untuk lebih memastikan. Jadi karena Ibu mohon maaf termasuk resiko yang faktor risikonya ada ya dari sisi usia ada. Karena hasil laborat pasien-pasien saya itu mayoritas jelek semua. Karena memang kita kan habis lebaran, habis liburan ya. Itu semuanya jelek. Dok, setahun sekali dok, masa nggak boleh. semuanya ada. Dari opor, sambal goreng ati, kue kering, peyek, kerupuk, semuanya ada katanya. Jadi gini, Bapak Ibu, untuk kolesterol itu yang diperhatikan sebaiknya jangan kolesterol total ya Bapak Ibu ya.
tapi kolesterol yang LDL. Jadi untuk kolesterol itu ada kolesterol jahat dan ada kolesterol yang baik. Kalau kolesterol baik itu adalah HDL, kolesterol jahat itu adalah LDL. Untuk seorang pasien diabetes mellitus atau untuk seorang pasien prediabetes atau untuk seorang pasien yang udah ada faktor resiko, usia, hipertensi dan lain sebagainya, sebaiknya LDL-nya itu di bawah 100 atau di bawah 70 kalau yang sudah punya diabetes. Pakainya Seperti yang itu. cus itu loh, akurat kah? Dok? Kalau yang cus itu kolesterolnya total ya Bu ya. Oh kali. Ya itu bolehlah sebagai panduan aja atau supaya untuk alarm awal, tapi sebaiknya dilakukan tes lanjutan dengan pemeriksaan LDL dan HDL, kolesterol. Baik. Seperti itu. Kalau yang LDL dicegah diturunkan dengan cara menjaga pola makan dan olahraga. Kalau HDL itu harus tinggi, dilakukan dengan olahraga yang lebih intens seperti itu. Oke, berarti pada intinya adalah sering-sering Oke, ngecek oke. tentang kolesterol dan juga diabetes. Iya, gitu dan ya. misalnya Pada pun gula darah. kolesterol itu LDL ya Bayu Ya, yang harus aha. perhatikan LDL, kolesterol LDL. yang jahat. Oke, seperti itu. Terima kasih. Jadi nggak boleh Bu Dewi. bangga dulu. Kadang-kadang ada pasien tuh datang kolesterolnya 178 Iya. Bayu, itu kan normal. Tapi ternyata LDL-nya 160. Waduh. Padahal normalnya itu 100 Iya. atau kalau yang diabetes di bawah 70. Oke. seperti Untuk itu. sebelum pandemi olahraga Ya. memang renang, tapi Ya. setelah pandemi mikir. Agak-agak sedikit malas ya Bu ya, Iya, karena harus stay di rumah ya. khawatir-khawatir. Oke. Terima kasih. Siap, sama-sama Ya. Ibu Ya, Dewi. terima kasih Bu Dewi Nah, atas ini sebenarnya pertanyaannya. Bisa menjawab juga untuk karena olahraga setelah pandemi agak-agak mager gimana gitu ya, malas bawaannya karena aktivitas geraknya sedikit gitu. Kurang. Nah, ini bisa dibikinkan program bersama dengan Glycolip. Ada dari Elta, saya mau izin bertanya dokter, saya memiliki riwayat orang tua yang memiliki penyakit diabetes. Pertanyaan saya, makanan apa saja yang sebaiknya dikonsumsi maupun dihindari bagi penderita prediabetes? Kemudian, apakah penderita prediabetes ini diperbolehkan mengkonsumsi obat-obatan maupun suplemen atau vitamin untuk menurunkan kadar gula dalam tubuh? Untuk mencegah terjadinya diabetes di kemudian hari, dan selanjutnya apa saja makanan manis yang aman dikonsumsi oleh penderita prediabetes? Terima kasih lah. Pertanyaannya satu tapi Ya, banyak ya Bayu ya. Banyak. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya ya Elta. Jadi ini Elta adalah seorang pasien dengan seseorang dengan Faktor risiko ya? olahraga dengan diabetes. Ya. Tentunya ini adalah dia sudah punya faktor risiko ya, Ya. untuk terjadinya prediabetes maupun diabetes. Nah, pertanyaannya makanannya itu yang bagaimana, makanan apa yang boleh dan mana yang enggak. Jadi Elta dan Bapak Ibu yang bergabung di FBB ini, untuk makanan pada pasien yang prediabetes ataupun diabetes itu tetap boleh makan semua sebenarnya, tetapi ada panduannya. Namanya adalah 3J. Jenis, jadwal, dan jumlah. Jenis mau makan apa aja boleh, tapi jumlahnya jangan terlalu banyak. Kemudian tapi jadwalnya diperhatikan. Misalnya mau masa ini sudah musim mangga, saya nggak boleh makan mangga. Boleh makan mangga, tapi jumlahnya jangan terlalu banyak. Kemudian jadwalnya jangan pada saat tertentu, satu kali aja. Misalnya setelah makan pagi atau setelah makan siang atau setelah makan malam, jangan mangga terus yang dimakan. Jadi semua pemilihan makanan itu boleh. Dan kemudian misalnya harus memilih, misalnya buah itu disarankan untuk pasien diabetes, tapi buahnya itu jangan yang manis. Jadi Bapak Ibu kalau ke Transmart itu nanya sama yang jual, kalau misalnya mau membeli pepaya nih, Mas pepayanya tolong pilihkan yang nggak manis gitu. Ya, nanti yang menjual bingung, orang pada minta yang manis, ibu minta yang nggak manis. Seperti itu ya. Jadi pepaya boleh tapi jangan yang manis. Pisang jangan yang pisang raja atau pisang mas, seperti itu. Jadi pisangnya yang pisang Cavendish boleh, pisang Ambon boleh, pisang kepok itu boleh. Itu pemilihan jenisnya dan jumlahnya disesuaikan dengan jadwal. Jadwalnya 3 kali makan, 2 kali snack, dan kemudian ada boleh diperkenankan untuk minum menambahkan susu, seperti itu Bayu. Dan kemudian juga tadi obat-obatan. Sebenarnya untuk prediabetes ini ada obat-obatan yang bisa dikonsumsi. Jadi tadi sudah disebutkan dalam slide saya ya Bayu ya. Kalau keberhasilan antara pasien itu olahraga dan aktivitas fisik yang intensif dibandingkan kalau pasien itu minum obat, itu ternyata efektivitasnya memang tetap lebih tinggi yang meningkatkan aktivitas dan minum obat Bapak Ibu.
Nah, untuk jenis obatnya yang bisa dipakai sekarang ini adalah yang sering saya pakai untuk prediabetes adalah metformin. Ya, jadi metformin ini memang adalah yang disarankan oleh konsensus ahli diabetes, namanya PERKENI, Perkumpulan Endokrinologi Indonesia, itu memang menyarankan metformin itu sebagai obat awal yang dipakai untuk pasien-pasien diabetes dan prediabetes. Tetapi sayangnya metformin ini kadang-kadang tidak dapat diterima atau tidak dapat ditoleransi oleh pasien tertentu yang mempunyai sakit lambung atau sakit MAH. Jadi ada cara tertentu, ada modifikasi dosis tertentu yang bisa kita berikan untuk pasien-pasien itu agar tetap terjaga untuk kadar gula darahnya, sehingga tidak jatuh 10 tahun kemudian menjadi diabetes yang sebenarnya, seperti itu. Oke, yang paling penting adalah jaga pola makan ya dok ya, sekali lagi ya. Terutama untuk menghindari yang manis-manis, begitu ya dok ya? Betul, jadi sampaikan bahwa memang hidupku sudah tidak manis lagi. Betul, kalau manis. Tapi aku sehat. Ya betul, sekarang kalau manis mungkin di usia 40 ke atas, manisnya lihat suami atau istrinya aja sambil makan ya. Saja dok. Ini juga dari Mbak Ellen, ini boleh menjawab secara singkat juga. Ini berkaitan dengan setelah hamil gula darah itu tinggi, begitu. Nah ini cara mengatasinya seperti apa? Dan berhubungan dengan makanan, kira-kira makanan apa yang cocok untuk program diet begitu. Ini untuk Mbak Ellen, silahkan mungkin dari dokter dulu, singkat saja. Oke, jadi kalau untuk hamil dengan kadar gula darah yang tinggi memang harus dipantau ya, Bayu, untuk kelanjutan gula darahnya. Kalau memang tinggi, maka untuk menghindari komplikasi tetap harus diberikan obat. Dan obat yang dapat diberikan adalah yang aman untuk kehamilan adalah insulin dan metformin. Seperti itu. Seperti itu ya. Oke, Mbak Ellen. Ini kebetulan juga ada pertanyaan bagaimana ini untuk menyiapkan program diet, makanan-makanan apa saja yang perlu dipersiapkan, Mbak Ellen? Oke, iya. Jadi kalau misalnya ada gula darah tinggi saat kehamilan, salah satu yang akan kita pastinya berikan saran yaitu pola makan ya. Jadi kadang-kadang ada yang suka makan 2 porsi, padahal sebenarnya kita hanya perlu tambahkan kurang lebih 300 sampai 500 kalori. Kemudian jenis karbohidratnya yang kita biasanya sarankan selain karbohidrat sederhana seperti nasi putih, roti putih, kita lebih sarankan beras pecah kulit, nasi pecah kulit, roti gandum, kemudian jenis umbi-umbian yang glycemic index-nya lebih rendah. Nah itu bisa membantu juga. Kemudian kita lebih sarankan untuk konsumsi sayur dan buah, dan biasanya metode memasak lauk nih ya Mas, kadang-kadang suka tinggi dengan santan-santanan ataupun goreng-gorengan. Nah itu kita biasanya sarankan untuk lebih ke yang dipanggang, pepes, sup, mengurangi lemak jenuh ataupun makanan dengan kalori yang terlalu tinggi. Mungkin itu salah satu modifikasi yang biasanya kita sarankan untuk bahkan mereka yang gula darahnya tinggi pada saat hamil. Oke, kalau begitu terima kasih juga untuk Dokter Diana sudah berbincang pada kesempatan kali ini. Banyak ilmu yang bermanfaat sekali, terutama untuk bagaimana mencegah agar kita tidak terkena diabetes ya dok ya. Terutama prediabetes ini yang akan menuju ke sana ya dok ya. Jangan sampai menjadi anggota kalau tadi dokter bilang. Jadi diabetes beneran. Oke, dan terima kasih juga untuk Ibu Ellen Supit, ini seorang dietist glycolip. Terima kasih sudah bergabung pada kesempatan siang hari ini. Oke, kalau begitu juga saya ucapkan terima kasih untuk Rumah Sakit Logorjo yang sudah memberikan acara yang luar biasa, terutama untuk Anda ya di sini ya, terutama kita bagaimana mengenali diabetes, dan juga terima kasih untuk PT Merck Tbk yang sudah mensupport jalannya acara Forum with Benefits yang diselenggarakan 24 Mei 2022 di jam 13 siang ini. Kalau begitu saya undur diri, oke. Kalau begitu sekali lagi terima kasih Dokter, terima kasih Dokter Diana yang sudah berbincang pada kesempatan kali ini. Sama-sama Bayu dan semua tim Merck dan Rumah Sakit Logorjo. Selamat siang. Iya, dan sekaligus juga saya tutup untuk acara Forum with Benefit dengan tema waspada bahaya prediabetes. Apa yang perlu kita tahu, dan tadi sudah dibahas banyak. Kita akan jumpa lagi di Forum with Benefit berikutnya. Kita akan jumpa lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.